Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Latifah Nurul Khotimah. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari program studi farmasi jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pertama-tama, saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang artikel yang sudah saya susun dalam penugasan UTS mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh yang terhormat Bapak dosen Ahmad Khairoji. Nah, di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu artikel populer yang berjudul "Seberapa penting sih literasi digital bagi milenial?" Nah, di sini dari judulnya saya mengambil poin di milenialnya. Jadi sebenarnya kalau seberapa penting sih literasi digital bagi milenial, pastinya seberapa penting sih literasi digital bagi manusia, pastinya sangat penting lah ya. Nggak cuma milenial aja, pastinya kalau untuk manusia, pastinya sangat penting. Apalagi kalau di era digital seperti sekarang ini, kalau tanpa literasi digital mah nggak bakal bisa lah ya kita. Terus kenapa sih kalau saya sendiri ambil poinnya itu cuma di milenial aja? Itu karena di sini saya spill dikit isi artikelnya. Di sini berdasarkan Webkominfo, mengutip data dari Webkominfo itu, usia 13 sampai 18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi dengan persentase 99,16%. Kemudian usia kelompok 19 sampai 34 tahun yang memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%. Nah, dari data yang saya peroleh dari webnya Kominfo ini, hampir 100% dari kelompok usia 13 sampai 18, 19 sampai 34. Nah, kelompok usia segitu tuh kan pastinya itu kelompok usia remaja ke atas, dan yang pasti generasi milenial. Nah, maka dari itu saya meng-highlight seberapa penting sih literasi digital bagi milenial. Kemudian kita masuk ke bagian artikelnya, yaitu pendahuluan. Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Akses untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sangatlah mudah dan cepat. Namun, di balik semua kecepatan dan kecanggihan yang ada di era digital, saat ini pastinya tetap terdapat dampak positif dan negatif bagi umat manusia. Maka dari itu, literasi digital sangat diperlukan sebagai tonggak agar manusia lebih terarah dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan kata tonggak itu sebagai fungsi literasi digital untuk tonggak sebagai manusia agar lebih terarah dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, kalau di sini saya menjelaskan literasi digital itu sebagai alat bagi manusia untuk lebih terarah dalam penggunaan teknologi itu. Nah, kalau semisal kita dalam penggunaan teknologi ini kan, kalau semisal tidak diimbangi oleh literasi digital, pastinya nggak bisa maksimal dalam mengembangkan teknologi itu sendiri. Terus dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital juga berkaitan dengan pengembangan teknologi para user dalam menggunakan teknologi sebaik mungkin dan menciptakan interaksi juga komunikasi yang positif. Nah, dari narasi yang saya utarakan di artikel tersebut juga, literasi digital ini juga berfungsi untuk menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, dengan literasi digital, diharapkan kaum milenial itu bisa lebih menciptakan interaksi yang positif dan juga komunikasi yang positif. Nah, kemudian literasi digital sangat penting bagi generasi muda, para milenial, karena dengan
literasi digital, para generasi muda dapat mengerti dan cekatan terkait informasi yang memang harus diterima dan yang sekiranya harus dicari kembali kebenarannya. Nah, kalau zaman sekarang mah, pasti banyak banget yang namanya hoaks. Jadi, diharapkan juga melalui literasi digital ini, khususnya untuk kaum milenial, itu lebih memilah kembali, eee, informasi yang didapatkan. Apakah memang informasinya itu valid ataukah kita harus mencari lagi sumber kebenaran dari informasi tersebut. Nah, sebab semakin canggih suatu teknologi dan informasi, semakin banyak pula oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka sebutkan. Dengan adanya penerapan literasi digital ini, generasi muda dapat berkontribusi dalam menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif pada era digital ini. Nah, dengan kita meningkatkan kemampuan literasi digital kita, yang pastinya kita nggak bakal termakan hoax lagi. Kita pasti bakal lebih kritis terhadap suatu informasi, dan kita bisa berpikir 2 kali apakah sebuah informasi itu memang bisa langsung kita serap ataukah harus kita cari dulu sumber kebenarannya. Kalau zaman sekarang kan pasti banyak banget informasi yang kayak, nggak jelas banget itu tuh sumbernya dari mana, cuman asal kita baca aja, semisal kita lagi lihat di Twitter atau di sumber-sumber lain seperti Instagram, bisa juga di TikTok, itu ada penyebaran informasi yang sepertinya kok kayaknya, ini kok kayak aneh ya, kok di dalam pikirannya seperti itu. Kita bisa cross check dulu ke sumber informasi yang lain, terus cross check lagi ke aplikasi yang lain atau dari perkataan yang lain, terus kita bisa mencocokkan itu semua gitu, nggak langsung dari satu tempat aja, satu artikel saja, satu video aja kita simpulkan, "Oh, ini ternyata ini." Nah, bisa kayak gitu. Nah, cara agar kita bisa membedakan yang mana, informasi yang bisa langsung kita serap dan yang mana yang harus kita pilah kembali itu, di sini saya harapkan melalui literasi digital. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya, literasi digital dapat menciptakan sebuah struktur tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis tapi juga kreatif. Nah, dari yang tadi aja, dari yang eee, poin positif dari literasi digital yang bisa membedakan yang mana hoax dan yang mana yang emang langsung bisa diserap itu bisa membuat pola pikir dan pandangan yang kritis tapi juga kreatif. Nah, dari kita mengerti mana yang hoaks, mana yang nggak hoaks itu, kita bisa meningkatkan pola pikir kita dan pandangan kita menjadi lebih kritis dan juga pastinya kreatif. Nah, sehingga masyarakat tidak akan mudah menjadi korban dari informasi hoaks dan menjadi korban penipuan berbasis digital seperti phishing, scam, dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang itu pasti banyak banget penipuan yang berbasis digital seperti phishing, scam. Nah, kalau semisal kita sebagai generasi milenial ini, kita tahu, kita paham bagaimana mekanisme phishing itu, scam itu, gimana gimana ciri-cirinya itu adalah sebuah phishing atau sebuah scam, kita pasti bisa menghindarinya. Kita bisa lebih berhati-hati juga dalam, eee, bersosial media, dalam menggunakan teknologi. Di sini mengutip buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi, karya Devri Zwedi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Adapun mengutip dari buku Literasi Digital Kerangka Literasi Digital Indonesia. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat atau mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Mengutip dari referensi di atas, maka literasi digital itu adalah suatu kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam memanfaatkan media digital. Nah, dari dua sumber literatur yang sudah dipaparkan di sini, literasi digital itu sebuah kemampuan
dan pengetahuan seseorang dalam memanfaatkan media digital. Kemudian, lalu mengapa literasi digital ini bisa dikatakan penting bagi milenial? Karena hampir 100% kaum milenial itu mengonsumsi internet. Mengutip data dari Webkominfo, usia 13 sampai 18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi dan persentase 99,16%. Diikuti kelompok usia 19 sampai 34 tahun yang memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%. Hampir 100% dari kelompok usia remaja mengonsumsi internet. Nah, dari hal yang sudah dipaparkan di artikel aja, eee, kalau hampir 100% itu kan berarti hampir semua rentang usia dari 18 sampai 19, 19 sampai 34 itu mengkonsumsi internet. Nah, dari kita mengonsumsi internet aja tuh, kita seharusnya bisa tahu bagaimana caranya kita berkecimpung di dunia internet ini. Diharapkan juga kita tahunya itu dengan bagaimana? Dengan meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, tidak bisa dipungkiri, hal ini menyebabkan literasi digital sangat penting bagi kaum milenial. Kaum milenial sebagai kaum yang paling banyak mengonsumsi internet dan teknologi pastinya harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakannya. Nah, karena kita kaum milenial ini, kita kan sebagai penerus bangsa, jadi kita diharapkan juga buat mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi dan internet yang benar. Karena, untuk keselanjutan hidup kita selanjutnya itu pasti teknologi itu bakal berkembang pesat banget. Jadi kalau kita nggak memulai dari sekarang menggunakan literasi digital dalam melakukan, pengembangan penggunaan teknologi, kita, bakal terlambat gitu. Karena, keselanjutan hidup yang selanjutnya pasti teknologi itu bakal berkembang banget dan kita diharapkan kita mulai sekarang nih bisa dalam meningkatkan literasi digital agar kita, mudah dalam menggunakan teknologi itu dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu, hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, yaitu meningkatkan 8 elemen penting literasi digital, antara lain kognitif, konstruktif, komunikatif, sosial, kritis, kreatif, percaya diri, dan kultural. Nah, dari banyaknya poin positif dari literasi digital, maka literasi digital dapat dikatakan sangat penting, apalagi bagi kaum milenial sebagai kaum yang menggunakan teknologi dan media dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak dari siapapun. Nah, eee, kesimpulannya itu sudah dibawakan di artikelnya, kaum milenial yang menggunakan teknologi dan media dalam kehidupannya itu lebih banyak dari siapapun, pastinya kita sebagai kaum milenial harus bisa dapat mengembangkan literasi digital tersebut agar kita bisa, eee, me mengaplikasikan menggunakan teknologi dan juga media dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian ini untuk daftar pustakanya. Berikut presentasi saya tentang artikel populer yang berjudul "Seberapa Penting Sih Literasi Digital Bagi Milenial?". Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.